Setiap kali gajian ada dua suara yang muncul dalam kepala kita. Satu bilang, ayo traktir diri sendiri, kamu pantas kok. Satu lagi berisik, jangan lupa sama masa depan, investasi dulu. Dan kita selalu merasa harus pilih salah satu. Seolah self-reward itu boros dan investasi itu harus ketat, kaku, tanpa ampun. Tapi sebenarnya, dua-duanya bisa jalan bareng. Karena konsep self-reward bukan soal menghamburkan, tapi menghargai diri sendiri seperlunya. Dan investasi bukan soal harus besar, tapi mulai dari yang paling masuk akal untuk kita. Kita sering lupa bahwa keseimbangan itu lebih penting dari kemenangan. Self-reward bikin kita waras, investasi bikin kita aman. Dan keduanya jika dijalankan dengan sadar dan benar justru saling menguatkan. Karena hidup bukan tentang memanjakan diri terus atau menahan diri terus. Tapi merawat dua versi diri kita yang sekarang dan yang sedang kita bangun. Jadi, self-reward dulu atau investasi dulu? Jawabannya, pilih yang bisa bikin kamu tetap maju tanpa kehilangan bahagia. Apa kabar teman-teman? Selamat datang kembali di episode Go Impact. Investing with Purpose. Hey. Jadi kita dari episode ke episode itu banyak membawakan topik menarik serta narasumber yang juga berpengalaman untuk sharing agar teman-teman mendapatkan ilmu, wawasan baru, dan hopefully dapat purpose serta cuannya juga. Itu yang penting nggak? Penting, tapi definisi cuan tuh belum tentu selalu finansial. That's true. Karena ternyata dari kesehatan juga bisa, dari hal-hal lain pun juga bisa. Hari ini nggak kalah pentingnya kita akan membahas topik tentang self-reward atau investasi. Yang mana yang lebih penting, yang mana harus diprioritaskan. Iya, gitu betul. ya. Tapi sebelum itu, kenalan dulu. Saya bukan Samantha Susilo. Saya dan juga bukan Lusman Yunarto. Kebalik, iseng-iseng dikit boleh dong. Nah, hari ini kita akan bahas tentang self-reward. Sam, kamu aku lihat sering kali main padel nih. Kok buka kartu kayak gitu sih, Kak? Langsung aja deh, kan udah kenal dekat dengan teman-teman. Harus nggak sih, kan aku nggak boleh FOMO dong. Kalau Oke. misalnya teman aku main, aku juga harus main. Tapi itu kan nggak murah ya, dengar-dengar padel sekali main. Betul. Belum lagi beli raketnya, belum lagi Betul. bajunya. Sepatunya juga belum, aduh. Oh, sepatunya apalagi Swiss Engineering. Dan juga kalau lagi main padel harus minum matcha dong, Kak? Gitu. Mineral udah nggak bisa. Mineral. Mesti matcha. Oh, Kita gitu. harus ikutin tren dunia. Nah itu biayanya berapa ya, tolong ya? Nah, makanya penting sekali, Kak, untuk saya make sure pendapatan aku tuh bisa mengcover nih. Saya punya pengeluaran. Gaji cukup? Mesti ditambah dikit dong. Mesti ditambah, oke. Gimana cara nambahnya? Nah, makanya itu that's what we're here to learn today. It's that balance between self-reward dan juga investasi, gitu Oke. kan, Kak. Dan mungkin kalau misalnya yang aku dengar, ada beberapa orang mungkin mikirnya you can only have one or the other. Either kamu pilih self-reward atau kamu pilih investasi. Kalau misalnya udah dapet PD nih, duitnya tuh disisihkan kemana? Apakah langsung dipakai atau langsung diinvestasi? Itu kan Ya. sepertinya memang opsi, apakah memang cuma ada dua itu? Betul, Gitu. betul. But what do you think? Well, like you said, sebenarnya kita nggak harus milih salah satu, bisa dua-duanya. Asal kita ada prioritas dan ada balance ya, proporsinya mesti kemana gitu kan. Apalagi kalau kita ikutin fenomena yang paling akhir nih, ada istilah sandwich generation malah. ya. Berarti kita nggak bisa dengan tanda kutip egois yang hanya memikirkan mau self reward atau mau investasi, karena sebenarnya masih ada kebutuhan-kebutuhan di orang tua misalnya, atau bahkan di anak-anak kita. Jadi kan kita kejepit istilah. Tapi kita nggak ngomongin itulah hari ini. Kita lebih ngomongin ke self reward karena penting untuk mental health, right? Tapi ngerti juga memang untuk budaya negara kita self reward ini kencang sekali ya. Makanya kita bisa ngeliat kayak 11-11, 12-11, apa 12-11, 12-12, 12-12. payday. Yes. It's a very strong budaya. Banyak And promo. it is important. It's not we're saying don't do that gitu ya. Betul. Memang masih penting apalagi Ya. untuk our own happiness dan segala macam. We've worked hard. We deserve some fun. Betul, betul. Tapi ini pentingnya kita harus mengawasi balance ya. Karena kalau condong ke self reward semua, bisa jadi masternya padel tapi yang lainnya berantakan. Betul sekali. Terus kalau kita condong ke investasi semua, keburu capek duluan, belum menikmati hasil kerja keras di kantor atau di tempat lainnya gitu ya. Nah, dan maka dari itu untuk episode ini, we want to focus and hear more about how is it kita bisa balance nih
self reward dan juga investasi. Dan untuk hal tersebut kita sudah mendatangkan salah satu narasumber yang masih muda, yang garis bawah masih muda, garis bawah Gen Z. Gen Z namun sangat experience and knowledgeable in terms of financial investment and products ya. Betul. Nah, beliau itu Kak Nathan dari Trimegah, teman-teman. Jadi memang ini suatu perusahaan yang sudah legitimate juga ya, yang bisa dipercayai juga. So, without any further ado, langsung aja kita mulai ke segmen berikutnya. Untuk teman-teman yang di rumah, don't go anywhere and we'll see you soon. Apa kabar teman-teman? Selamat datang kembali di podcast Go Impact, Investing with Purpose. Kita sudah kembali. Tadi di segmen awal kita sudah berbicara ya, dan kita akan mendatangkan narasumber yang sangat insightful. Dan tidak hanya itu, tapi ternyata beliau masih muda. Udah muda, keren, insightful dengan background finance. Siapakah dia? Mari kita sambut Bro Nathan. Welcome to the podcast. Welcome to the studio, Nathan. Happy to be here. Welcome. Thank you. Nathan, please ambil waktu untuk memperkenalkan diri. Sekarang bekerja di mana saja? Kita pengen lebih kenal. Ya, jadi perkenalkan, nama saya Nathan. Saya lulusan S1 dari University of Melbourne di bidang keuangan. Kemudian sekarang saya bekerja di salah satu broker ternama ya di pasar modal Indonesia, yaitu Trimegah Sekuritas. Saya sudah kurang lebih 2 tahun bekerja di Trimegah, dan di situ saya berposisi sebagai retail investment specialist. Tapi saya juga sempat berkecimpung di dunia equity research, jadi segala macam analisa saham-saham di pasar modal, lalu saya juga sempat pelajari tentang reksadana, mutual funds, lalu sekarang saya fokus ke sisi retail bisnis ya, jadi retail client semua saya yang handle, analisa saham, dan juga business development itu di bidang saya sekarang. Wow. Amazing. Oke, kalau gitu saya dan Samantha nggak perlu di sini lagi, biar Nathan cerita aja selama 20 menit, baru kita selesai. Sepertinya karena Nathan sangat insightful ya, banyak knowledge ya, banyak experience, meskipun baru 2 tahun. Ya, baru 2 tahun. You've learned a lot. Ya, dunia pasar modal adalah dunia yang sangat amat berwarna, sangat menarik, dan banyak kesempatan ya di dunia pasar modal. Nice, Sam. Berarti kita mendatangkan narasumber yang tepat nih. Yang tepat. Karena hari ini kita mau membahas bukan saja wawasan dan knowledge tentang financial literacy ya berarti ya. Tapi secara Nathan-nya sendiri juga masih berjiwa muda, semangatnya juga ada. Kita mau membahas topik yang lagi trending dan relevan sekali di generasi muda. Apa tuh Kak kira-kira? Self reward dong. Dan bukan hanya generasi muda, kita juga mau self reward gitu ya. Saya sih masih generasi muda ya. Udah, Kak, let's move on. Nathan, please kasih pendapat kamu tentang apa yang terjadi self reward versus investasi. Yang mana yang harus diprioritaskan, yang mana yang lebih penting? Ya, menurut saya sekarang terutama anak-anak Gen Z ya di Indonesia itu menghadapi suatu fenomena yang namanya adalah sandwich generation, di mana mereka kesulitan untuk mencari pekerjaan, income-nya mungkin nggak sebanyak generasi sebelumnya, yaitu generasi baby boomers. Tetapi kalau kita melihat pergerakan tren-tren yang hype di Indonesia itu heboh sekali. Saya kasih contoh misalnya lapangan pedal ya. Pedal itu baru masuk ke Indonesia kurang lebih 1 tahun, tetapi kita lihat di mana-mana yang kita lihat adalah lapangan pedal ya. Nah, kalau kita melihat di Indonesia, misalnya satu lapangan pedal itu per jam harga sewanya 800.000 ya. Nah, kalau misalnya kita main ber-8, artinya setiap kali kita main, satu orang akan keluarkan biaya 100.000 ya. Nah, seumpama kita main sekali seminggu, artinya 1 bulan kita sudah keluarkan duit 400.000. Betul. Di situ hilang secara langsung. Tetapi namanya anak muda pasti nggak mau ketinggalan tren dong. Ada istilah yang namanya FOMO ya, fear of missing out. Dan di situ kita harus bisa mengimbangi gimana caranya kita bisa membiayai lifestyle kita ya, dan sambil juga untuk tidak ketinggalan tren. Gimana caranya? Ya, di situ saya merasa salah satu alternatif adalah di pasar modal. Oke, kan kalau misalnya ini berarti it's an awareness juga ya bahwa self reward masih boleh dong, main padel masih boleh dong tentunya. Tapi jangan dilupakan this other aspect, yaitu investment. Mungkin dari kamu gitu ya yang sudah 2 tahun experience within the sector, kira-kira is there a balance that's needed, or can you give some tips and tricks mungkin kepada para penonton yang di rumah gitu? Ya, there's definitely a balance that's needed, karena ya yang namanya pengeluaran, ya di situ kita perlu dana. Nah, dananya itu dari mana?
mungkin terkadang banyak orang bakal komplain atau bakal merasa aduh sulit banget bahwa saya harus mendanai biaya hidup saya dengan gaji tok. Dan di sini saya memberikan alternatif bahwa hey, pasar modal ini bisa menjadi alternatif untuk membantu kita membiayai lifestyle kita, sekaligus juga mungkin buat nabung ke masa depan juga. Nah, bicara tentang pasar modal nih biar teman-teman juga paham, nggak hanya berbicara saham, bener ya? Nggak hanya berbicara saham. Jadi mungkin terkadang beberapa orang memiliki stigma negatif ya terhadap saham, bahwa saham itu seperti judi. Ya, nggak harus beli saham karena pasar modal di Indonesia itu luas sekali. Ya. Ada yang namanya reksadana, ada yang namanya obligasi. Dan menurut saya sampai sekarang industri pasar modal di Indonesia itu masih muda dan itu seperti baby ya. Jadi sebenarnya di Indonesia hanya 3% dari populasi Indonesia itu memiliki investor identification. Artinya hanya 3% berpartisipasi di pasar modal. Wow. Sehingga sebenarnya ruang bertumbuh pasar modal Indonesia itu masih besar sekali, ya. Tetapi kita itu masih growing, dan kita juga sebagai broker, saya di Trimegah Sekuritas, kita pun masih terus-menerus belajar ya gimana caranya kita membantu retail client, karena ujung-ujungnya kita sebagai sekuritas juga pengen nasabah kita menghasilkan duit. Istilahnya kita pengen mereka cuan. Betul. Ya. Dan di situ kita pun menciptakan fasilitas untuk membantu mereka juga. Seperti reksadana, atau mungkin kita juga bantu mereka kalau misalnya mereka emang mau main saham dan mereka takut, kita ada stock pick juga untuk bantu mereka. Gitu. Kan kira-kiranya ini untuk anak, kita ngomongin untuk anak muda ya. Yeah. What is, dari kamu sendiri, do you have any, kira-kiranya nih untuk anak-anak muda, financial product apa sih yang cocok untuk mereka? Untuk anak-anak muda, mungkin tentu saya akan rekomendasi untuk masuk ke saham ya, ke dunia saham. Tetapi bagi anak-anak muda yang mungkin merasa agak khawatir, saya merekomendasi untuk masuk ke reksadana juga. Jadi ini dari sisi risknya ya? Dari sisi risknya tergantung ya, setiap orang risk profilnya pasti berbeda. Tetapi jika mungkin Anda merasa bingung, saya mengilustrasikan reksadana itu seperti salad buah. Asik, jadi misalnya saham, Ya. obligasi, dan efek-efek lain adalah seperti buah. Dan kita bingung kita mau makan buah yang mana. Why don't we have a fruit salad? Salad buah gitu. Semuanya ada? Semuanya ada. Tapi betul. komposisinya beda-beda? Betul. Oke. Ya. Nah itu seperti reksadana. Tetapi bagi yang mungkin lebih berani untuk terjun ke dunia saham, silakan saja. Dan cerita sedikit tentang pengalaman saya. Saya pun sekarang mendanai gaya hidup saya juga senang main paddle. Di situ saya mendanai dengan saham juga. Jadi saya tidak hanya mengandalkan gaji saya. Oh, jadi gajinya langsung store aja tuh, aman tuh berarti ya? Gaji saya tentu untuk yang lain-lain. Gitu. Oke, nah kalau buat teman-teman yang masih baru nih, newbie istilahnya, baru belajar tentang investasi, ada nggak, kita kan ngomongin tadi tentang self reward sama investasi, ada nggak sih proporsi yang tepat gitu, seimbang, yang bisa dicoba gitu? Ya. Apakah 50-50 atau berapa gitu misalnya? Tentu tergantung lifestyle kita juga ya. Mungkin ada yang lebih introvert, ada yang lebih extrovert. Tetapi saya akan selalu sisihkan kira-kira 20% ya. Misalnya it's a good number untuk diinvestasikan, untuk disetor, masukin ke RDN. Ya, kemudian mungkin another 20% itu untuk pengeluaran yang kita sebutnya itu disposable income ya. Income yang kita bisa keluarkan untuk seperti main paddle, untuk keluar makan bersama teman-teman. Lalu kemudian sisanya untuk biaya pokok, yes. Jadi 60-20-20 gitu ya istilahnya. Oke. Doable? That's very doable. Sounds doable. Sounds doable. 20% buat beli salad buah, doable. Yeah, very much, yeah. Oke. Teman-teman, ini pastinya teman-teman merasakan sekali ini insight yang sangat bermanfaat dan berguna dari Nathan yang bekerja di Trimegah gitu ya. Ini sebuah perusahaan sekuritas yang sangat ternama dan bisa diandalkan. Saya sih seru sih, jadi abis ini mau makan salad buah. Tapi sebelum kita makan salad buah, kita dengarkan lagi lebih dari Nathan. Jangan kemana-mana, kita segera kembali. Selamat datang teman-teman ke Go Impact Podcast. Masih bersama dengan Kak Nathan dari Trimegah, dan tadi kita udah ngomongin nih untuk anak-anak generasi muda atau dari Gen Z, cocoknya masuk ke financial product mana sih? Nah, kira-kira Kak Nathan, untuk reksadana, is there any special products that you would recommend to all of us? Ya, saya mungkin rekomen suatu produk yang namanya Juara Empowerment Balance Fund, yaitu dia adalah balance fund, artinya isi dari produk reksadana tersebut adalah obligasi dan juga saham, ya, sehingga risknya itu sangat amat terkontrol ya.
nggak full saham, tetapi juga returnnya cukup tinggi ya, karena ada sahamnya juga gitu. Nice. Karena kalau misalnya reksadana full obligasi, mungkin terkadang orang bilang, oh returnnya itu nggak terlalu besar, hanya 6-8% per tahun. Tetapi so far setahu saya JEBF returnnya itu sudah 39% ya, sejak Agustus tahun lalu. Dan itu sebenarnya angka yang cukup tinggi untuk reksadana. Dan juga ada bonus bahwa ada fitur sosialnya ya. Fitur bahwa Anda dapat sekaligus menyumbang kepada Yayasan Cinta Anak Bangsa ketika membeli produk tersebut. Jadi menurut saya it's a very good product ya. Dan fund manajernya pun juga saya kenal secara pribadi dan dia sudah lama juga di market, yaitu Ricardo Waluyo ya. Jadi bagi yang mungkin agak bingung, aduh ini investasi pilih produk reksadana yang mana? Bisa langsung percaya aja si Dodo ya. Ricardo Waluyo alias Dodo ya? Yeah, good Oke, friend of mine. oke. Yeah. Nice. That's good. Nah, tadi kalau misalnya dari teman-teman yang pengen mencari tahu lebih banyak info, baik tentang si Juara Empowerment Balance Fund ataupun tentang produk investasi lainnya seperti tadi ada saham atau dengan apanya gitu, bisa kemana tuh? Atau menghubungi langsung ke WhatsApp-nya Kak Nathan atau gimana nih? Jadi sebenarnya kita di Trimega itu ada apps namanya Trima Plus, dan di situ kita bisa membeli obligasi, bisa beli reksadana, dan juga bisa beli saham. Dan ketika kita klik di menu reksadana, di situ muncullah pilihan untuk membeli reksadana tersebut, dan di situ ada yang namanya fun fact sheet. Fun fact sheet itu berisi all the information you need di dalam reksadana itu, isinya itu apa saja, inception-nya itu kapan, siapa manajer investasinya, bank kustodiannya, semuanya itu lengkap di situ, dan tinggal one click bisa langsung beli. Oke. Oke. Semudah itu ya? Semudah itu. Asal ada uangnya. Asal ada uangnya. Tetapi if you never start, ya gimana? Oh, I that's mean, nice. you can just start small, right? Kak, actually kalau misalnya dari Trimega sendiri, do you have any sources atau sumber-sumber materi-materi yang bisa dipakai nih oleh teman-teman untuk kayak how do I actually start? Ya, jadi kalau kita di Trimega ya, dan ini termasuk salah satu job desk saya, yaitu kita menciptakan konten untuk membantu retail clients ini untuk mulai berinvestasi. Tahun ini kita sudah mencapai kira-kira 5 kali target ya, sesuai perkiraan kita. Jadi yang namanya investasi ini lagi booming nih. Sorry, target dalam apa nih? Jumlah user atau Turnover per day-nya Turnover per di dalam saham dan reksadana pun juga asset under management kita itu meningkat. Dan ini adalah tanda bahwa antusiasme pasar itu semakin tinggi. Ya, cuman mungkin beberapa orang masih bingung, dan di situ kita menciptakan konten di YouTube, cara kita pencet order, cara kita screening saham, dan di Trima Plus Apps pun kita juga memberikan stock pick, kita memberikan market update, dan tiap hari kita update news juga. Jadi bagi teman-teman yang bingung, nggak perlu bingung, karena ya kita di sini untuk membantu kalian semua, dan kita juga ingin semua klien kita tuh making money. Ya, kita pengen semua anak muda juga ikut cuan. Ya. Oke. Jadi ternyata kita nggak harus berjuang sendirian. Tapi lewat Trima Plus ya aplikasinya. Trima Plus, Itu bisa di-download di Google Play dan bisa download iOS Google ya. Play Apple Store. and iOS. Yes. Oke, itu bisa dipandu banyak tutorial video dan lain-lain. Saya kebetulan udah lihat dan udah bergabung juga. Itu ternyata cukup berguna teman-teman. Jadi jangan lama-lama, cepat download dan bisa mencoba sendiri gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa tadi saya jadi penasaran karena Nathan kan ada rekomend si JEBF dan ini ada produk elemen sosial ya ke Yayasan Cinta Anak Bangsa gitu. Apakah ini menjadi sebuah unique selling point yang menjadikan ini berbeda dengan produk-produk pasar modal lain ya, karena ini ada sosial, dan apakah ini akan laku di Gen Z atau anak-anak muda? Ya, jadi mungkin beberapa dari viewers mungkin pernah dengar yang namanya itu dana abadi ya dulu, yaitu di mana kita melakukan donasi kepada mungkin perkuliahan atau institusi atau yayasan, tetapi ketika kita melakukan donasi tersebut dana kita langsung hilang, prinsipal kita langsung hilang, tetapi itu diinvestasikan ulang dan hasil investasinya digunakan untuk tujuan sosial. Nah, di JEBF ini yang uniknya adalah bahwa kita bisa terus-menerus mendanai suatu tujuan sosial, tetapi kita juga sambil cuan. Jadi uangnya tetap punya kita? Uangnya tetap punya kita. Nggak hilang ya? Nggak hilang, tetapi hanya sebagian kecil dari return ya. Misalnya kalau untuk JEBF return per tahunnya itu kira-kira di 40%, 5% disumbangkan. Wow. Tetapi kita pun sambil cuan gitu, dan kita bisa tarik kapanpun jika kita pengen switching produk. Jadi
uangnya nggak hilang. Oke, Ya. oke. Itu hanya salah satu produk yang sekarang ini worth untuk dilihat dan dimasukin gitu. Tapi di Trimegah pun masih banyak lagi produk-produk lain yang bisa. Di Trimegah masih banyak lagi Ya. produk ya. Reksadana biasa pun juga ada reksadana yang fixed income, Ya. mungkin bagi yang pengen lebih stabil atau mungkin takut reksadana saham, Ya. atau mungkin ada yang lebih berani dan merasa oh aku pengen main saham sendiri, bisa juga lewat 15. Yes, and again, it's a one-stop shop untuk information juga ya, Yeah. is what I'm getting. That's nice. Back to, I think we can circle back tadi ya, the idea of self-rewarding juga gitu kan, bahwa memang untuk generasi-generasi muda, untuk kita-kita nih yang masih muda, memang harus dipikirkan, self-reward is important, tapi memang investasi itu juga penting sekali. Yeah. Back to that, I kind of wanna touch on the topic, kira-kira untuk Kaniten sendiri, untuk wanti-wanti mungkin ya, what kind of risk do you see untuk teman-teman yang penting tuh. mungkin memang masih lebih mementingkan self reward ketimbang investasi, Ya. and why that's dangerous? Resiko-resikonya gitu ya. Resikonya adalah begini, bahwa kalau kita membaca berita ekonomi ya, yang salah satu topik yang paling trending antar para ekonom sekarang di Indonesia adalah menurunnya daya beli masyarakat. And ada istilahnya dying middle class ya. Ya. Jadi segmen kelas menengah itu semakin lama itu shrinking. Jadi antara mereka naik ke Ciut ya. upper class, tetapi kebanyakan itu turun ke lower class. Kenapa? Karena mereka kalah terhadap yang namanya inflasi. Ya. Betul. Dan your money's value itu nggak sama ya. Rp10.000 hari ini dan Rp10.000 5 tahun ke depan itu nilainya tidak sama karena yang namanya inflasi begitu. Jadi bagi teman-teman yang ingin terus-menerus mendanai lifestyle-nya, di situ muncullah alat yaitu pasar modal. Di situ kita bisa investasi dan kita bisa secure ya nilai dari uang kita. Ya. Gitu. Ya. Itu benar. Kalau ngomong tentang inflasi, baru ngobrol sama Sam berapa lama ini, beli bubur ayam depan rumah dulu 7.000. Sekarang udah 14.000. Betul. Yes. Tambah Porsinya kecil sama. lagi. Ya. Porsinya tambah tambah kecil kecil, lagi. tambah Emang sama. sih Iya, bisa mendukung aja tambah diet, kecil, tapi betul. tapi porsi tambah kecil itu inflasi gitu Ya, ya. that's inflation. Wow, Dan wow. bahayanya adalah mungkin beberapa teman-teman justru di saat itu malah merasa panik dan pengen uang cepat, dan di situ mereka larinya ke judol atau mungkin larinya ke Wah, pinjol, itu dan bahaya, itu menjadi benar, story yang cukup Iya. ya Mengkhawatirkan hype ya, mengkhawatirkan ya. 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 Okay. Wow. We've learned a lot, definitely tentang the risk of self reward, Yeah, tapi yeah. juga produk-produk finansial apa aja nih yang bisa Yes. kita liatin ya. Yes. Mungkin untuk Kaniten, Kak, before we close, would you mind sharing a few words of wisdom untuk penonton-penonton yang generasi muda? Mulainya dari mana nih? Mulainya dari mana? Yes. Ya, saya memiliki background, mungkin orang tua saya pun juga baru terhadap pasar modal ya. Jadi sebenarnya ketika saya pertama kali masuk ke pasar modal itu saya juga terjun bebas. Tetapi ketika saya mulai mempelajari, oh ternyata we can make it nggak seribet yang seharusnya begitu. Bahwa pasar modal adalah salah satu industri di mana you don't need to be the best to make money. Ya. Mungkin terkadang kita melihat industri lain seperti industri pabrik atau industri tekstil, production, manufacturing, di situ kita merasa kita harus menciptakan produk terbaik untuk making money. Kalau di pasar modal nggak perlu, cukup kita mengikuti saja instruksi dari aplikasi ya yang sudah kita ciptakan di sekuritas. Oke, ini ada 10 saham nih, stock pick, atau oh ini ada reksadana nih, tinggal kita pencet buy dan di situ kita bisa making money. Ya. Dan menurut saya itu adalah salah satu tools ya, pasar modal itu menjadi salah satu tools bagi kita untuk berinvestasi. Nice. Ya. Oke, tapi tentunya harus dipelajari dengan seksama, jangan main asal-asal aja, Ya. karena kan appetite setiap orang beda-beda ya. Ya. Dan juga termasuk resiko profilnya seperti apa juga, mau yang konservatif, mau yang agresif dan lain-lain begitu. Yes, but the help is always there. Help is always there. Yes, Yes. dan you're never alone karena ujung-ujungnya kita dari sekuritas kita pasti pengen nasabah kita juga ikut cuan. Dan Luar kita biasa. pengen Gen Z Indonesia makmur juga. Baru berapa yang aktif? 3%? 3% dari seluruh populasi Indonesia. Itu sih. Ya, itu pun yang memiliki single investor identification. Belum Ya. tentu mereka sebenarnya Aktif. menabung aktif ya. Oke. So, Wow. Teman-teman jangan ketinggalan, jangan jadi yang 97% yang belum terlibat sebenarnya, karena sekali lagi inflasi itu nyata dan jadi uang kita bukannya tambah besar malah tambah ciut ya. Jangan sampai nanti kita nggak punya uang cukup untuk self reward, boro-boro nanti buat pendidikan anak dan lain-lain, atau mau jalan-jalan ke luar negeri, jangan sampai ketinggalan. Oke, segera bergabung, segera
belajar tentang pasar modal, apa yang bisa dilakukan sekarang juga, tapi dengan full knowledge ya. Jadi resiko juga tahu, jangan main asal dan ceroboh gitu nanti daripada terjun bebas seperti Nathan waktu di awal gitu kan. Dengan demikian kami berterima kasih Nathan atas waktu ilmunya telah hadir di studio dan sharing dengan kami. Kami berharap teman-teman semua dapat memanfaatkan ini. Kalau mau ditonton ulang karena penjelasan Nathan begitu baik, bisa ditonton ulang di YouTube channelnya YK Foundation ya. Di Smile TV ini pun nanti bisa ada siaran ulang juga. Jadi kalau ada apapun yang ingin ditanyakan, ada QR code, nanti bisa mereferensikan ke aplikasi Trimega atau ke si Juara Empowerment Balance Fund, reksadananya, dan kita bisa bantu menjawab pertanyaan teman-teman. Dengan demikian, selesailah satu episode lagi dari Go Impact Podcast. Nantikanlah episode berikutnya, kami pasti akan mendatangkan narasumber yang menarik lagi. Mungkin nggak seganteng Nathan, tapi menarik juga. Dan kita bisa membahas topik-topik yang nggak kalah serunya. Oke, see you next time. Bye-bye.